Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Fikri. Halo guys, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu baik-baik saja. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga selalu dijauhi dari segala mara bahaya dan kesusahan serta segala penyakit. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa guys untuk selalu bersyukur atas apa yang telah Allah berikan pada kita selama ini. Oke guys, kali ini saya akan membahas tentang SEA Games 2025 yang berlangsung di Thailand. Yang sementara ini Thailand masih memimpin di urutan pertama dengan 145 emasnya ya. Diikuti oleh Indonesia dan juga Vietnam di urutan kedua dan ketiga. Sebelum menyentuh pada inti dari konten saya kali ini, saya ingin mendorong Anda guys ya, mendorong kalian semua untuk coba membayangkan satu kejadian dalam sebuah pertandingan sepak bola yang dimainkan oleh tim Indonesia melawan tim Malaysia. Bayangkan oleh kalian, Indonesia dan tim Malaysia berhadapan satu sama lain di sebuah lapangan, di sebuah stadion. Pada saat itu skornya 2-2. 90 menit sudah berlalu, tiba saatnya kedua tim harus memainkan sudden death atau golden goal. Dulu pernah di sepak bola pernah ada sistem ini ya, sudden death atau golden goal, di mana tim yang pertama kali mencetak gol maka dialah tim yang menang. Oke, kalian coba bayangkan di situ Indonesia dan Malaysia saling berhadapan. Setelah dimainkan golden goal itu atau sudden death itu, kedua tim saling menyerang satu sama lain, saling berbalas back and forth. Akhirnya ada tim yang mencetak gol lebih dulu. Anggap sajalah itu Indonesia mencetak gol lebih dahulu dan mereka memenangkan pertandingan ini, bahkan kejuaraan ini ya. Semua tim bersuka cita, semua penonton bersorak, semua staf berlarian kepada pemain, memeluk mereka semua. Ya, itu hal yang wajar karena pemenang pasti akan senang. Tapi ada hal yang cukup aneh, cukup janggal. Ternyata di kubu lain, tim Malaysia, tim yang harusnya kecewa gitu kan, yang harusnya mereka bersedih, tapi ternyata juga ikut bahagia gitu guys. Mereka ikut bersorak juga gitu, ikut merayakan juga kemenangan dari tim Indonesia ini. Mereka pergi juga berlari menuju pemain tim Indonesia, memeluk, mengucapkan selamat dengan semangat gitu kan. Semua senang pada saat itu, nggak ada yang bersedih gitu guys. Oke, kalian sudah bayangkan? Bagaimana menurut kalian? Apakah bayangan kalian itu masuk di akal, masuk di logika kalian? Logik apa enggak menurut kalian? Tentu apa yang kalian bayangin ini agak sulit ya. Agak sulit untuk bisa dibayangkan, agak sulit untuk bisa masuk ke logika kita semua ya. Karena mungkin belum pernah ada dalam skrip sejarah manapun di belahan dunia manapun, apalagi terkhusus dalam hal sepak bola ya. Tim lawan mengikut bahagia, ikut merayakan kemenangan lawan dia gitu guys. Itu agak mustahil ya terjadi ya. Mungkin itu hanya terjadi di mimpi mungkin ya. Hanya di mimpi saja, di imajinasi saja. Mungkin di imajinasi pun nggak masuk gitu guys, hal itu ya. Untuk saat ini gitu. Tapi kalau kita masuk ke olahraga lain mungkin ada guys, tapi walaupun agak sulit ya, agak sulit. Mungkin hampir di setiap cabang olahraga persaingan itu selalu memunculkan satu yang sedih, satu yang senang itu ketika ada pemenangnya gitu kan. Satu yang kecewa, satu yang bahagia gitu. Tapi tidak dalam SEA Games 2025 Thailand, di mana di satu cabang olahraga bernama skateboard itu ada sebuah kejadian yang cukup unik ya, yang cukup unik, yang cukup menarik perhatian warga ASEAN semua, terkhusus Indonesia dan Malaysia guys. Di mana ada atlet Indonesia bernama Basral Hutomo. Dia memainkan trik terakhirnya untuk menentukan pemenang itu. Sebelumnya dia gagal beberapa kali percobaan dia gagal, sudah tidak ada harapan. Akhirnya nothing tulus, dia melakukan trik ampuh, trik pamungkas dia untuk bisa memenangkan kejuaraan ini. Dan akhirnya dia mampu melakukan itu sampai dia pun akhirnya menangis dan dipeluk oleh staf Indonesia, udah pasti staf Indonesia. Tapi yang menarik adalah yang paling semangat adalah staf dari Malaysia yang berlari memeluk paling pertama. Gak percaya? Kita lihat videonya guys. Basral Gaito guys namanya. Dia sendiri nggak percaya ya apa yang sudah dia lakukan guys. Kita lihat ini orang Malaysia yang pertama kali memeluknya. Semua berlari guys. Ditindihin guys. Orang badannya besar itu dari Malaysia itu. Ditindihin lah itu.
Halo Skoror, sekarang gue lagi sama Ini. Basral. Halo. Congrats dulu bro, Thank you ya. buat emasnya. Alhamdulillah. Dan itu momen emosional tuh, detik-detik terakhir. Bahkan sampai ada official Malaysia, itu yang bikin viral. Dia yang meluk lu pertama kali. Itu gimana sih bro kejadiannya? Momennya tuh sampai bisa emosional itu gimana cerita itu? Nggak tahu ya, itu karena udah last trick kali ya. Iya. Terus akhirnya landing, jadinya crowdnya wah. Terus juga keren. banyak official yang nunggu-nunggu kan. Terus akhirnya habis landing tuh banyak juga yang nyamperin aku. Ada coachnya Malaysia, Maris namanya. Aku kenal juga, kenal baik sama Maris. Emang kenal baik guys. Maris udah nindihin aku. Percobaan pertama aku gagal, kedua gagal. Terus last trick kan. Last trick. Bingung aku mau ngapain ya. Ya udahlah, nothing tulus aja dah. Landing enggak. Terus akhirnya aku coba, akhirnya landing juga. Ya, itulah guys, cuplikan video yang viral ya. Semua sangat antusias sekali, menaruh respect pada komunitas skateboard ini. Apa yang ditunjukkan dalam video ini, ada coach dari Malaysia yang begitu semangat. Komunitas ini lain ya dengan komunitas olahraga lain seperti sepak bola gitu ya. Dan memang Basral sendiri sudah mengenal baik ternyata dengan Maris ya, coach dari Malaysia ini guys. Itulah guys ya, jika sebuah olahraga jauh dari fanatisme buta gitu kan. Ketika olahraga diisi oleh orang-orang yang sportif, orang-orang ya atau komunitas yang saling mendukung satu sama lain, maka siapapun pemenangnya itu nggak masalah ya. Yang kalah akan terus belajar, yang menang pun akan terus belajar gitu. Siapapun yang menikmati olahraga ini, siapapun yang mendapatkan manfaat dari olahraga ini, maka komunitas itu akan terus mendukung gitu kan. Terus ada di belakang mereka gitu guys. Mereka mengesampingkan dulu identitas negara dan segala macam. Yang penting olahraga ini bisa besar sama-sama dengan komunitas itu. Ya, nilai-nilai ini sebenarnya udah lama hilang ya dalam olahraga, terkhusus olahraga modern, terkhusus sepak bola. Nilai-nilai ini sudah hilang gitu. Dan kita bersyukur masih ada nilai-nilai seperti ini yang ditunjukkan oleh teman-teman kita dari Malaysia dan yang lain, bahkan ada dari Filipina juga ya tadi. Ya, saya berharap sih ini bisa jadi motivasi buat kita pecinta olahraga, pecinta sepak bola atau siapapun apapun untuk bisa melakukan hal yang sama gitu, walaupun sulit. Saya rasa nggak ada yang nggak mungkin juga ya. Mungkin mindsetnya diganti gitu kan, fanatismenya disampingkan dulu gitu, fanatismenya dirubah ke arah yang lebih positif gitu guys. Oke, sekian dulu mungkin guys untuk video kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata dan salah data yang saya sampaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.